Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini bersandar di dadanya. Yohanes 13 ayat 23 sampai 25. Dan seorang dari antara para muridnya yang duduk bersandar di dada Yesua, ia adalah orang yang dikasihi. Ketika kita membaca ayat ini, kita membayangkan posisi duduk Yohanes pada waktu itu, bersandar di dada Yesua. Ada dua kata yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bersandar. Ini adalah posisi santai yang hanya bisa kita lakukan pada orang yang dekat dengan kita. Mana mungkin kita berani bersandar kepada orang yang baru kita kenal. Bersandar lebih sering dilakukan dalam posisi manja kepada orang yang dituakan. Misalnya kepada orang tua, kepada pasangan, atau kepada saudara. Kemudian yang kedua, di dada. Kita perlu sering membiarkan anak kita bersandar di dada kita. Ketika anak saya masih kecil, saya membaca buku tentang ketenangan seorang anak ketika mendengar irama jantung orang tuanya. Kita bisa berbicara dengan anak, dan di saat berbicara itulah anak mengenal suara saya. Yohanes bersandar di dada Yesua, sebuah posisi yang tidak biasa. Ia duduk di mana orang lain tidak berani duduk. Ia bersandar dan mendengar dan mengenal suara Yesua dengan baik. Nah, di mana kita duduk saat ini? Kita sering menyanyikan lagu Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Apakah demikian, saudara? Apakah kita sungguh dekat dengan hati Yesua, mengenal detak jantungnya, menyimak pengajarannya, meresponinya dengan baik? Yohanes duduk di tempat di mana belum tentu kita di sana. Itu sebabnya ia disebut sebagai murid yang dikasih Yesua. Begitu banyak orang mengaku-ngaku dikasih Yesua, padahal mereka tidak mengasihi Yesua. Diajar kebenaran, bukannya mendekat malah lari. Diberi teguran, bukannya merespon tapi tetap berbuat dosa. Sebuah hubungan yang baik tidak pernah terjadi secara instan, saudara, tetapi dibutuhkan komunikasi dan kedekatan pribadi. Itulah yang kita butuhkan untuk bisa mengatakan bahwa Yesua mengasihiku dan aku mengasihi Yesua. Ambillah waktu lebih sering duduk lebih dekat dengan Yesua sampai kita mengenali suaranya, detak jantungnya, di tempat di mana orang lain tidak suka duduk bersama Yesua. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati, kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.